Sabtu malam Ahad itu senang gitu, gembira ketemu sama antum semua. Orang-orang baik, orang-orang sehat. Karena gini ya, kita sambil bincang tunggu-tunggu yang lain atau mulai aja? Memulai aja. Boleh Ustaz, ngobrol dulu aja santai nggak apa. Iya. Jadi gini, kalaupun kita nggak bisa atau tidak mempunyai akal sehat itu setidaknya kita punya teman yang soleh. Itu penting itu. Jadi jangan sampai teman saya mah ini aja, jangan. Ya. Nanti teman itu juga membawa kita ke dalam yang baik. Teman itu bisa menasehati, ya misalnya lagi futur nih, telepon misal Kang Andi, saya lagi futur gimana nasihat antum? Pak Henry, misal Pak Henry, saya lagi futur ini gimana nasihat antum ke saya? Boleh tidak saling menasehati? Boleh. Anda juga sering minta nasihat ke teman-teman ya, ke murid saya yang masih SMA, yang masih SMP gitu. Ke apa? Ke teman-teman yang sebaya, yang guru-guru anak juga yang sudah sepuh minta nasihat. Ya, jadi jangan takut minta nasihat. Ketika orang minta nasihat, kasih nasihat ya. Itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Saya akhi doakan saya ya. Sunnahnya adalah pada hari itu, detik itu kita langsung doakan. Jangan doakan saya, insya Allah nah doakan. Jangan. Misalnya ada seorang teman, misalnya teman antum, akhi ana lagi inilah atau apalah gitu misalnya. Doakan saya. Langsung angkat tangan kita, ya Allah. Doakan langsung. Jangan amin. Amin saja. Pak itu amin saja. Ahsannya antum doakan. Jadi ketika ada teman yang minta doa, maka doakan. Ya, doakan. Itu sunnah. Dan ketika dia berdoa, ya aminkan. Aminkan. Sunnah itu mengaminkan. Jadi jangan sampai minta doa misalnya, Kang Andi doakan ya, gini. Ya, amin. Gitu aja gitu. Ya, jadi jangan sampai jangan sampai berdoa itu harus misalnya ada yang minta untuk berdoa, doakan. Ada orang minta dinasihati, nasihati semampunya. Nasihat yang paling baik adalah apa? Kalau dia minta nasihat, pertama ittaqillah. Bertokolah kepada Allah, ya. Karena itu nasihat yang paling tinggi. Ittaqillah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Baru kemudian kau sampaikan ini itu yang baik-baik. Karena watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Ya. Dikatakan yang benar dan menasihati dalam kebaikan dan sabar. Tapi intinya gini, teman-teman. Tapi ya gini, nasihat itu pada intinya manusia itu sangat susah menerima nasihat. Susah menerima nasihat. Komo pun bojo anu nasehatin suami, itu susah itu. Ya. Suami itu susah menerima nasihat dari istrinya. Ya. Berat. Ya, dia berat. Karena apa? Dia sebagai qawam, sebagai pemimpin ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Tapi ingat ya, berbicara dengan istri itu ibadah. Istri memberikan nasihat itu walaupun dia 1000 kali antum dengarin aja. Nggak bayar, gratis dan dapat pahala. Biarin aja dia ngobrol udah daripada dia nggak ngobrol. Jangan sampai motong ya. Kan kemarin udah cerita, jangan ya. Nggak usah biarin aja dicerita sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya. Mang Edo ya. Jangan sampai Kalau udah diem sakit berarti Ustaz. Kalau ya, istri mah. ya. Jadi biarin aja dia ngobrol apa-apa, nggak apa-apa, sok aja terus ngobrol ya. Ingat ya, perempuan itu cerewet ya. Jadi konteksnya adalah ketika perempuan itu cerewet, ya udah fitrahnya.
ketika perempuan itu menasihati laki-laki, menasihati suaminya, terima saja, ya, terima saja, ya, jangan sampai kamu ini kan istri saya gini-gini, enggak gitu konteksnya. Kan dalam Al-Quran juga watawasau bil haq watawasau bis sabr. Menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi kalau ada yang nasihat kebaikan, silakan. Mohon maaf ya, saya sama istri ya gitu. Jadi kalaupun ada yang perlu diobrolkan, sharing ilmu, ayo dong saya sering gitu sama saya. Ayo dong bagiin mana kamu yang dulu kamu dapat trainer misalnya training rumah tangga, terus apalah dia kan sering trainer anak ya, entrepreneur anak gitu apa istilahnya? Apa sih istilahnya teh? Bimbingan anak, konseling anak sering-sering sekali istilah. Ya nanti mudah-mudahan ini para ibu-ibu bisa bikin grup gitu, sering konseling dengan para anak-anak parenting gitu, sok ikut parenting dia. Nah, jadi saya yang nanya, ayo dong bagiin ilmunya dong, sharing dong. Gitu. Nasihati saya dong. Jadi jangan gengsi juga nih yang para laki-laki, ente para suami-suami ya. Baru tinggi ilmunya dari gengsi, jangan, nggak boleh. Jadi punya kelebihan masing-masing. Ya, punya kelebihan masing-masing. Jadi kadang-kadang kala minta dong ajarin apa ke istri. Minta diajarin masak kah, minta diajarin apa kah ke istri. Jadi ada satu momen yang memang momen itu kita bisa ngalap pahala nu gede deh gini. Pahala pokoknya mah. Ya. Dan sebelum kita mulai ya, sekarang ayat 9 sampai ayat 10 ya sampai ayat 19 ya. Ustaz. 10 sampai 19. Nah, sekarang benar ini yang kecil karena di rumah, kalau yang di mama itu gede jadi ya sedikit-sedikit banyak-banyak. Baik, teman-teman sebelum kita mulai ya, kita buka dulu ya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Dan yang utama yaitu diantaranya adalah nikmat iman dan Islam dan juga nikmat ibadah. Tentu di malam Ahad ini kita bersyukur kepada Allah telah dipilih untuk duduk di majelis ilmu meskipun secara online. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah Ustadz Rudini hari ini sudah bisa bergabung setelah kemarin kebetulan beliau ada kegiatan. Alhamdulillah, semoga Ustadz selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, teman-teman, malam ini kita akan melanjutkan talaki surat Al-Infitar ayat 10 sampai 19. Dan bila ada putra-putrinya atau misalkan siapa yang mau ikut talaki juga diperbolehkan. Dan kalau ada yang mau duluan di talaki, barangkali ada uzur, silahkan diacungkan tangan biar nanti dipanggil duluan oleh Ustadz insyaallah. Siapkan mushafnya teman-teman, siapkan pensil dan untuk menandai koreksiannya mungkin nanti, dan tentunya ikhlaskan hati karena Allah. Semoga Allah mudahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, alhamdulillah, insyaallah tabarakallah taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa yardah. Alhamdulillah teman-teman, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nikmat yang besar ini tentunya mudah-mudahan kita selalu bersyukur dengan cara menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang telah Allah larang. Konteksnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat itu ada kuncinya. Ya, ingin bahagia dunia dan akhirat ada kuncinya. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu suatu kunci yang luar biasa. Tapi ada tahapan yang harus kita lakukan. Ada 3 tahapan agar bagaimana kita bisa bahagia dunia. Yang pertama adalah sabar. Ya, ada 3 sabar yang kita lakukan. Sabar yang pertama, sabar dalam ketaatan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, sabar dalam ketaatan beribadah kepada Allah Ta'ala.
Yang gimana maksudnya ya? Kita harus bangun sebelum subuh ya. Jarang ya orang kafir ingin bangun jam subuh atau berat itu mah berat pisan. Komo anu apa yang lain sebagainya berat itu untuk bangun subuh dan sebagainya. Untuk taat dalam menjalankan apa yang telah Allah perintahkan yang kecil-kecil misalnya apa sedikit-sedikit lah misalnya. Ya, sholat tepat waktu, sholat di masjid dan sebagainya, ya itu berat, teman-teman. Makanya kalau ingin bahagia itu taat, ya sabar dalam taat kepada Allah itu luar biasa indah sekali. Dan apa? Dan jaminannya surga. Orang takwa itu jaminannya surga. Taat itu surga. Ya. Makanya sabar dalam ketaatan beribadah kepada Allah itu adalah kunci bahagia yang pertama. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah Ta'ala. Entah itu antum keluar dari rumah, melihat mohon maaf akhwat atau perempuan yang tidak benar pakaiannya dan sebagainya. Siapa yang sekarang tidak bisa apa yang tidak mampu dalam batin itu ya, kita keluar banyak yang tidak pakai kerudung. Memang tidak dosa melihat aurat, ya dosa. Tapi mudah-mudahan digugurkan dosa kita dengan istighfar kepada Allah Ta'ala. Mudah sekali sekarang dengan gadget, dengan handphone. Antum berduaan dengan handphone, walaupun ada mohon maaf istri atau anak, antum berduaan dengan handphone, bisa saja maksiat yang kita lakukan. Waliya'udzubillah. Ini kesabaran kita menggunakan gadget ya dan sebagainya. Nanti bisa saja kita melakukan suatu hal yang tidak Allah suka. Makanya sabarlah ya untuk kita menjauhi maksiat kepada Allah Ta'ala. Sabar dengan handphone, dengan kita keluar, yang mohon maaf kerja di luar ya, yang sering mungkin di keramaian kerjanya ya. Ini ya banyak-banyak istighfar. Doa yang paling indah adalah ya Allah, saya beristighfar atas apa yang saya lihat, apa yang saya laknat, apa yang saya hujat, apa yang saya ngomong kotor itu bagus ya. Pertama antum doa adalah ya Allah, saya beristighfar, saya minta ampun dengan apa yang saya lihat, Allah, apa yang saya ucapkan tadi. Apa yang misalnya sial hari ini itu nggak boleh. Jadi saya beristighfar dengan apa yang saya lakukan. Allah ma'afini fi badani, misalnya Allah ma'afi sam'i, Allah ma'afini fi basari. Jadi mudah-mudahan Allah mengampunkan badani, ya, fi sam'i pendengaran kita, fi basari penglihatan kita. Jadi ini sabar dalam bermaksiat, sabar dalam menahan maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu ya. Yang pertama apa? Sabar ya dalam taat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah apa? Sabar untuk menjauhi maksiat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang ini nanti setelah kita beres tahsin. Biar ada penutup ya, ada khatmul. Baik teman-teman, kita mulai dari ayat ke 10. Satu persatu saya bacakan dan mudah-mudahan dicatat di mana yang sering salahnya dan huruf-hurufnya. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
wal amru yawma idzin lillah. Ada hak terakhir ya, sering sekali lillah. Haknya dengarkan karena hak itu adalah sifat yang lemah. Dia lemah. Di mana tempatnya adalah dia lemah terus. Dia hamas lemah, ya. Terus dia rokhawah juga lemah, ya. Di istifal, ya, infitah, ya, lemah, ya. Ismat, dia lemah tempat. Jadi tempatnya tempat yang lemah, makanya jangan dilemahkan saya wal amru yawma idzil lillah. Lillah, lah. Suarakan di tenggorokan lillah, bukan lillah, ya. Dan coba sekarang, mulai sekarang sambil di murojaah ya sifat-sifat huruf, karena nanti insya Allah kedepannya saya sudah bukan ditulis ya, saya soalnya orangnya teh rada hese nulis ya, rada susah nulis ya. Jadi nanti kedepannya insya Allah yang pengen kita bicarakan nanti di rumah Bang Eda itu kemungkinan besar nanti kita ngaji itu satu ayat. Tapi anak akan tanya ke antum semua, itu hukumnya apa? Ahkamul tajwidnya, sifatnya, ya huruf tajwidnya, dalil-dalilnya juga insya Allah. Jadi biar apa? Biar terasa belajarnya, ya naik level sedikit lah. Ya. Jadi biar terasa. Misalnya, wa inna alaikum lahafizin. Wa inna apa itu inna? Hukum bacaannya apa? Inna gunnah musyaddadah. Gunnah panjangnya ada 2 harokat, ditahan dengan 2 harokat. Ya, apa disamakan dengan 2 harokat. Terus nunnya hurufnya ada 2 mim dengan nun, ya. Inna gunnah tingkatan gunnah. Berarti dia ada tingkatannya, ya. Apa tingkatan gunnah? Gunnah tingkatannya ada 4. Akmal ma takun, kamil, naqis, naqis ma takun. Mana contohnya? Akmal ma takun adalah gunnah musyaddadah dan idgham bi gunnah. Ya. Kalau akmal ya, dia ikhfa, ya berarti ikhfa syafawi ataupun ikhfa ayat dan iqlab. Ya. Dan naqis dia adalah ketika izhar. Dan naqis matakun atau angkos dia ketika nun dengan mim berharokat. Nah ini harus tahu nanti ketika Anda tanya. Ya, tapi nanti insya Allah setelah beres juz 30. Ya, nanti kita bicarakan lagi ketika bertemu offline. Mudah-mudahan antum semua bisa bertemu ya, kita ketemu offline. Yang kemarin-kemarin juga belum mendapatkan hadiah. Insya Allah mudah-mudahan nanti ketika offline dapat hadiahnya. Ya. Nah, nanti kita tanyakan seperti itu. Misalnya alaikum, apa itu? Alaikum bacanya apa? Lin, sifatnya lin. Hurufnya ada 2. Sifat dalam dia tidak memiliki lawan kata. Ya. Lin namanya. Ya. Ma makna lin? Lin adalah dia lembut, dia lunak, dia halus ketika mengucapkannya, tidak kasar. Lai bukan. Wa inna alaikum la laikum. Laikum. Jadi dia lunak ketika disebut. Nah, misalnya kumla apa? Ahkamu mim sakinah. Mim sakinah ada 3 hukum bacaan. Idgham, idhar, ikhfa. Ini apa? Dia idhar syafawi. Kenapa idhar syafawi? Karena mim huruf syafatain. Nah, kita pembahasan mim sukun makanya nama syafawi. Nanti ini saya tanyakan seperti itu detailnya, ya. Antum biar murojaah bukunya, murojaah kitabnya. Nah, kan jarang ya, murojaah kitab itu jarang. Ya. Sekali-kali sekalian ditanya gitu. Ya. Siapkan aja. Ya. La hafizun ha apa mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli. Nanti sebutkan dalilnya. Ya. Dalilnya apa? Fa'aliful jawfi ukhta wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa tantahi. Ya, itu dalilnya. Dalilnya ada lagi mad asli wal mad tabi'i alladhi la takumu zatu harfi maddi illa bi miqdar maddi. Terus sampai selesai. Ya. Pada istilah li anna sahibu tabi'ati salimati la yanqusuhu an ahadihi wa la yazidu alaihi sampai selesai.
Jadi nanti begitu ya. Hurufnya berapa? 3, tandanya apa? Pokoknya begitu tanyanya. Bisa jadi satu orang itu satu ayat ya, bisa jadi 15 menit ya. Jadi bahagialah ini kita naik level sedikit. Jadi jangan sampai itu aja ya, kita naik level sedikit. Terus apalagi misalnya hafizin, zin, apa makna? Zin ya, mad arid lisukun. Mad arid lisukun adalah mad yang bertemu dengan sukun aridah. Ya, sukun itu apa? Sukun palsu yang dia sukun karena waqaf. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 5. Terus dia berada di tingkatan mad yang keberapa? Mad yang keempat. Yang pertama adalah lazim, baik harfi baik kalimi. Yang kedua tingkatan mad adalah wajib ya, mad muttasil wajib. Yang ketiga adalah mad munfasil jaiz. Yang keempat adalah mad arid lisukun, dan yang kelima adalah mad badal. Ini tingkatan mad. Kenapa mad asli tidak ada tingkatannya? Tidak, karena di asli tidak ada penyebabnya. Lian nasahibut tabi'ati salimati la yanqusuhu an ahadihi wa la yazid ma'alim. Aywa. Nanti insya Allah begini cara belajarnya. Insya Allah. Kalau sudah disepakati sama teman-teman. Ya, itu tandanya orang sering belajar itu naik kelas, naik level. Ya. Jangan takut ya. Saat kan nanti gini. Jangan, syaitan itu. Ya. Belum ditanya kok sudah takut. Belum menjalani kok sudah mau mundur. Jangan. Misalnya kalau nggak bisa apa saya pukul dari sini, kan nggak bisa dipukul dari sini juga nggak bisa. Ketemu juga sekali itu bawa kayu juga nggak dipukul, dibakar. Kayunya dibakar. Baik teman-teman, alhamdulillah kita mulai dari siapa? Silakan yang mau duluan nggak apa-apa. Masih ada keperluan, mangga silakan. Nggak ada yang mau duluan? Baik, saya tunjuklah. Bang Edo silakan. Siap Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna 'alaikum lahafizin. Buru-buru di nun tasydid Bang Edo. Wa inna 'alaikum lahafizin. Wa inna. Ya Ustaz. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Itu tanwin dengan kaf, dengungkan. Itu gunnah yang dia berada di tingkatan yang kedua. Nanti pertanyaan kayak gitu nanti. Ya. Kiraman katibin. Ayo. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yawmaddin. Tipiskan. Maddin. 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 Din. Nah. Yaslaunaha yawmaddin. Nah. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin.
Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'aw wal amru yauma idzil lillah. Alhamdulillah. Barakallah. Barakallah. Barakallah fiikum. Alhamdulillah. Ya, jadi di ayat terakhir ya, wal amru yawma idzil lillah. Haknya dijelaskan sedikit ya, tapi sudah alhamdulillah. Bagus Bang Edo ya. Insyaallah. Insyaallah. Syukran Ustaz. Mau ditanya sekarang aja bagaimana? Kenapa Ustaz? Mau ditanya sekarang atau gimana? Ditanya-tanya sekarang Ustaz? Jangan Ustaz, nanti Ustaz. Oh, ya. Nanti aja. Baik, nanti aja ya. Setelah bertemu, kita obrolkan apa yang baik bagus ke depannya. Baik, teman-teman silakan. Siapa yang mau lagi? Teh Rita, silakan. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Pak Hendri silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. Jangan terburu-buru. Kiraman katibin. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mu-nya panjang. Ya'lamuna ma taf'alun. Mu panjang. Ya'lamuna ma taf'alun
Innal abrara lafi na'im. Wa innal fuzzara lafi jahim. Fujja, Yas coba. Fujja. wa innal fujjara lafi na'im. Saya ayat keberapa ya? Ayat yang Ayat ke-14. 14 ya, Ustaz. Hmm. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yawmaddin. Dengan yaumad maddin, maddin. Nah, Yaslaunaha yawmaddin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. muddin, jangan muddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Bagus. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan. Nuhun Ustaz. Sami-sami. Perkembangannya pesat ya Retna. Alhamdulillah Ustaz. Ya, Berkat kembaran saya. Alhamdulillah. Pupuknya bagus. Iya. Jadi Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terna silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Bagus. Shadaqallahul azim. Ayo, alhamdulillah. Jazakallahu khair. Teh Syukran, Marisa. Afwan. Teh Marisa ada? Ada suaranya nggak Ustadz? Ada suaranya, ada. Mana tadi suaranya kemana, Teh Marisa? Oh iya dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara
lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzil lillah. Bagus, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Insyaallah barakallah. Syukran Ustaz. Afwan. Tahiin, silakan. Agung Ratna. Ya Ustaz. Ya, enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. In abrara lafi na'im wa innal fujjar Suaranya hilang. Wa innal fujjar lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Baik, alhamdulillah. Tahiin, silakan. Jazakallahu khairan. Tahiin, silakan. Dibuka itu. Nah, begitu. Assalamualaikum. Salam. Udah ngaji apa beres? Baik teh. Belum. Dibuka. Belum, pas Ustadz manggil Teh Agung baru nyadar kalau belum dibuka. Oh iya. Siap Teh Marli. Silakan Tahiin duluan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah.
Nah, jangan Shadaqallahul adzim. yauma idzil lillah, jangan. Yauma idzil lillah. Jangan lil yauma idzil lillah. Wal amru yauma idzil lillah. Hanya singkat saja, jangan sampai didengungkan. Wal Ya. amru yauma idzil lillah. Nah, begitu. Syukran Alhamdulillah. Ustaz. Afwan, insyaallah jazakillah khair. Teh Marli silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله. Jazakillahu khairan wa ahsana. Jazakallah khairan. Amin wa ahsana. Siapa belum? Kang Andi silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Baik, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Udah semuanya kan ini? Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, sahabatku, teman-temanku yang baik yang dirahmati Allah. Nanti ya ini jangan sampai ada tebal di ayat yang ke-18 ya. Summa ma adraka ma adra. Ya. Banyak sekali jadi yang menebalkan ma'a summa ma'a adraka ma adra, jangan adraka. Ya huruf dal depannya jadi tebal, kedengarannya ada tebal. Summa ma'a summa ma'a adra bukan udra bukan adra. Nah, dan perhatikan yang ke-12, mu-nya panjang ya. Tadi ada beberapa yang memendek. Ya'lamu, mu panjang. Baik, alhamdulillah sudah selesai
ayat 9 sampai ayat, mohon maaf, ayat 10 sampai ayat 19. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada surah At-Takwir. Surah At-Takwir insya Allah kita lanjutkan di pekan depan pada jam dan waktu yang kita tidak tahu berbeda atau sama. Katanya pada jam dan waktu yang sama, ya nggak tahu ya. Bisa jadi nanti tidak sama jamnya, bisa jadi juga waktunya juga tidak sama. Baik, teman-temanku yang dirahmati Allah Ta'ala, terakhir dari Ana, ya, sebelum menutup majelis ini, karena ada hal yang harus Ana selesaikan malam ini. Jadi, sebelum menutup majelis ini, Ana bernasihat pada diri saya pribadi, pada Ana pribadi, dan kepada antum semua. Terbayang, ya, ketika kita, ya antum semua, saya gitu, ketika menyekolahkan anak gitu, menyekolahkan anak kita butuh uang banyak, butuh uang, terus butuh seragam, butuh sekolah yang bagus, pendidikan sekolah yang bagus untuk anak dan sebagainya. Ini adalah sebuah include ya, include sudah pandangan kita itu terhadap anak. Ada tadi biaya sudah dikumpulkan, apalagi mengumpulkan untuk seragam yang bagus sekali setiap hari setrika dan sebagainya. Dan yang ketiga, disiapkan sekolahnya yang bagus sekali. Dan pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyiapkan seragam kita untuk menghadap kepada Allah, yaitu menyiapkan kain kafan kita, ya, beli sendiri dengan uang kita yang halal, ya. Dari sekarang kita siapkan. Kalau anak udah siap, ya, kapanpun meninggal saya sudah menyiapkan kain kafan saya. Kain kafan buat kita, sekolah yang bagus buat kita, misalnya menghadapi liang lahat itu nanti, menghadapi kehadap Allah. Sudah terbayang nggak kita sudah cukup bekal nggak untuk menghadap Allah? Sudah cukup bekal nggak untuk kita ke surganya Allah? Ya. Jadi dalam artian kita mati-matian untuk itu, tapi memikirkan untuk diri kita pribadi, untuk seragam kita yaitu kain kafan, untuk sekolah kita nanti akhirat. Ya. Jadi dalam artian semua ini adalah gambaran ya. Ketika kita menyekolahkan anak ke tempat yang bagus dan sebagainya, gambaran kita. Gambaran buat kita, nantinya kita akan di tempat yang mana, di sekolah yang mana, ya, di derajat yang mana di depan Allah. Terus seragam kita itu kain kafan, dari mana kita dapat? Apakah dibeli dari uang hasil orang kah? Merepotkan orang kah? Apakah sekarang sudah siap kain kafan kita semua? Ya, kalau bisa beli dari sekarang. Kita nggak tahu kapan meninggalnya, dan berwasiat kepada istri, kepada siapa teman dekat, kepada siapa kerabat, kepada keluarga. Ini saya siapkan untuk pakaian saya nanti, ya, untuk pakaian saya nanti di liang lahat, ya. Siapkan dengan baik. Sekolah butuh uang, butuh. Kita butuh bekal tidak untuk hadap Allah, butuh. Bekal kita adalah ilmu, ya. Ketika ilmu sudah ada, maka semua itu indah. Mau ngapa-ngapain juga indah. Ya, bisa ilmu tentang Al-Qur'an kita bisa. Ya, ilmu tentang ini kita bisa. Bahagia sekali ketika ada ilmunya, ya. Kata Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah itu akan mengangkat, akan mengangkat orang ya berilmu berapa derajat. Di mana? Di hadapan Allah atau di mana? Di hadapan manusia, dua-duanya. Terlebih di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Jangankan orang ini yang disebutkan adalah ilmu syar'i, ya. Ya. Ilmu yang biasa saja, ketika orang bergelar profesor mungkin, ya, doktor mungkin, ya, di hadapan manusia yang lain itu, wah, itu luar biasa, dimuliakan. Gimana orang yang
berilmu syar'i, ilmunya tinggi, ya, seperti masyayikh, seperti ulama-ulama salaf terdahulu, maka Allah akan angkat derajatnya. Coba, ya, kitab Bulughul Maram, kitab Sahih Bukhari, sampai sekarang kita rasakan. Pahalanya luar biasa itu, insyaallah. Ya, kitab apa ya? Banyak kitab-kitab untuk salaf ulama, contoh Al-Um, gitu, yang itu Imam Syafi'i. Ini juga yang At-Tanbih yang disyarah oleh Imam Syarrazi dan sebagainya. Ini luar biasa yang masih kita rasakan sampai saat ini. Makanya dia diangkat oleh Allah derajatnya di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Jadi oleh karena itu apapun butuh ilmu. Kata Imam Syafi'i, ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada dunya wal akhirah wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi ingin dunia dengan ilmu, ingin akhirat dengan ilmu. Ingin dua-duanya maka dengan ilmu. Nah, karena itu saya berwasiat untuk saya pribadi, saya bernasihat pribadi, mudah-mudahan kata-kata saya ini bisa memotivasi diri saya untuk senantiasa tetap ingat kematian, karena nggak tahu siapa yang duluan, ya. Kalau ana duluan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada antum semua. Ya, oleh karena itu, teman-teman, siapkan seragam yang baik dan siapkan biaya yang bagus, yang banyak untuk menghadap sekolah yang bagus tentunya. Tentunya kalau biayanya sedikit ya sekolahnya gitu-gitu aja, ya. Kalau biayanya banyak, misalnya sekolahnya boarding school, sekolahnya internasional, ya, yang mungkin sebulannya 10 juta, ya kita harus siapkan. Ya. Jadi surga itu mahal, teman-teman, nggak murah. Surga itu mahal, harus dibayar dengan sungguh-sungguh, istiqomah, ya. Berat, kata saya kan istiqomah itu berat istiqomah. Yang ringan mah istirahat, ya, istirahat mah ringan. Tinggal ningali bantal, terus nyalakan AC, yang punya AC, yang punya tidak punya AC, kipas angin mungkin, ya, nyalakan kipas angin. Yang nggak ada kipas angin suruh istrinya dihihit mungkin, ya. Jadi karena angin sedikit ya tidur, ya. Itulah teman-teman, ya, ringan istirahat, ya. Istiqomah itu berat. Makanya mau istiqomah itu ringan, ya paling hadiahnya kulkas paling, ya. Jadi istirahat tuh ringan, ya. Istiqomah itu berat, teman-teman. Jadi mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ana dan antum semua mudah-mudahan tetap dianugerahkan oleh Allah Ta'ala keistiqomahan dalam belajar. Allahumma rzuqnal istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. La haula wala quwwata illa billah. Baik, teman-teman. Kang Andi sabar ketiga belum, Ustaz? Sabar yang ketiga adalah sabarlah sampai menunggu nanti pekan depan, ya. Karena dikejar waktu. Nah, nanti insya Allah ana share, ya. Baik, teman-teman, itu cukup dari ana. Tidak ada pertanyaan, saya cukupkan karena ada yang harus diselesaikan. Cukup, ya, nuhun pisan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa ahsanul jazak kepada antum semua yang sudah hadir. Kemudian Allah balas dengan balasan yang indah nanti di akhirat, dan semoga diri payah antum, susah payah antum, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita semua. Ya. Terutama urusan hisab, mudah-mudahan Allah ringankan hisab kita. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Sudah siap mengajar, sudah bersedia mengajar kita, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, bersabar dalam menghadapi kita, ya. Doakan kita juga Ustaz agar selalu istiqomah, turun tadi sudah mendoakan kita, alhamdulillah. Dan semoga Ustaz juga selalu dalam lindungan Allah,
dimudahkan urusannya, usahanya, juga nasi goreng, pakar nasi goreng ya, Masya Allah. Barakallahu fikum, semoga sukses. Insya Allah kita juga nanti bisa berkunjung, mungkin teman-teman juga ke sana insya Allah untuk makan-makan di sana Ustadz. Barakallahu fikum untuk semua teman-teman, tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah dan berinteraksi dengan Al-Quran. Selamat beristirahat, insya Allah kita bertemu. Ya, Afan Ustadz? Satu lagi, Nah. mau beli durian di Teh Marli. Beli durian di Teh Marli, Masya Allah. Siap. Terima kasih Ustadz sudah diinformasikan Teh Marli. Insya Allah nanti ada dari teman-teman yang pesan insya Allah. Amin. Jangan lupa tetap murojaah ilmu yang dikasihkan oleh Ustadz. Insya Allah kita bertemu Jumat pekan depan di sesi tahsin materi. Mudah-mudahan Ustadz bisa bergabung bersama kita tentunya di Gak Ngaji Gak Asik. Pamit semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah yang kasiro. Wa iyyakum ahsanul jazaa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya semuanya. Ditutup. Sampai bertemu lagi insya Allah nanti.